seperti ma, man, mata, aina, kam, kaifa, ai, dan lain-lain sebagainya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fid darsil arabi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun dengan video pembelajaran ini. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita buka kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita modul yang ke-11, yaitu tentang istifham. Apa itu istifham? Begitulah dengan namanya. Secara bahasa, istifham artinya adalah kata tanya. Kita bertanya, bagaimana cara kita bertanya, bagaimana kita membuat kalimat tanya, dan segala macamnya. Adapun tujuan dari pembelajaran istifham ini adalah yang pertama, bagaimana siswa mengetahui adawatul istifham atau huruf-huruf istifham. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa mampu membuat kalimat dengan menggunakan adawatul istifham atau huruf-huruf istifham, atau disebut juga dengan kalimat tanya. Oleh karena itu, mari saksikan video ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau rasa video ini bermanfaat bagi sahabat kita yang lain. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada materi kita hari ini. Kita langsung saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang istifham. Apakah yang dimaksud dengan istifham? Siapakah istifham itu? Itulah sesuai dengan namanya, istifham membuat kita selalu bertanya-tanya. Adapun yang dimaksud dengan istifham itu terambil dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata fahima yafhamu, yang artinya adalah faham. Kemudian ditambahkan dengan huruf alif, sin, dan ta, maka artinya berubah menjadi memohon untuk difahamkan. Maka sama juga dengan kata-kata lain dalam bahasa Arab, seperti kata ghafara menjadi istighfar. Maka arti ghafara yang artinya ampunan, ketika ditambahkan dengan alif, sin, dan ta, maka berubah maknanya menjadi memohon ampun, istighfar. Jadi kata istifham di sini maknanya adalah memohon dipahamkan. Kalau dijadikan dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah kata tanya. Menurut kaidah bahasa Arab, istifham itu ialah isim mabni yang dipakai untuk menanyakan mengenai sesuatu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tanya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya,
Adapun kata tanya sama saja dengan bahasa Indonesia, ada pertanyaannya apa, di mana, bagaimana. Begitu juga dalam bahasa Arab ada kata tanya seperti ma, man, mata, aina, kam, kaifa, ai, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa huruf istifham. Huruf istifham disebut juga dengan adawatul istifham. Di antaranya yang pertama adalah a, yang bermakna apakah. Bukan berarti huruf a, tetapi huruf alif yang berada di awal kalimat a. Huruf a ini menanyakan mengenai isi kalimat, berfungsi untuk menanyakan isi kalimat. Seperti dalam contoh, Aja'a Muhammad, apakah Muhammad telah datang? Jadi a di sini maknanya adalah apakah. Kemudian sesuai juga dengan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada huruf a di awalnya, yaitu ara'aita. A ra'aita. Maka a di sini adalah huruf istifham. Ara'aital ladzi, apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Maka a di depan ayat tersebut itu adalah termasuk kepada huruf istifham. Lanjut kepada yang kedua. Huruf istifham berikutnya adalah hal, yang bermakna apakah. Hal ini juga digunakan untuk menanyakan mengenai isi kalimat. Atau hal biasanya juga ketika ada pertanyaan menggunakan hal, maka dijawab dengan kata na'am atau la. Na'am atau la. Contoh, hal anta tilmizun? Naam, ana tilmizun. Hal anta mudarrisun? La, ana tilmizun. Jadi ketika ada pertanyaan menggunakan hal, maka jawabannya adalah na'am atau la. Kemudian yang ketiga, huruf istifham berikutnya adalah man, artinya siapa. Man digunakan untuk menanyakan yang berakal, sedangkan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Artinya di sini man artinya siapa, sedangkan ma artinya adalah apakah. Contoh, ketika kita menanyakan seseorang, teman kita, man haza, maka kita gunakan kata man. Untuk selanjutnya, huruf istifham berikutnya adalah mata, artinya kapan. Mata dipakai untuk menanyakan mengenai waktu. Kapan? Kalau dalam bahasa Indonesia, kapan kamu pergi? Kapan kamu kembali? Kapan kamu datang? Begitu juga dalam bahasa Arab, mata tusafir? Kapan kamu berangkat? Mata tazhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah aina, artinya di mana. Aina dipakai untuk menanyakan mengenai tempat, seperti tempat kita belajar, tempat kita bekerja, tempat orang tua kita mencari rezeki. Aina. Aina artinya di mana. Seperti contoh, aina tadrus? Di mana kamu belajar? Aina tazhabu fil yaumil utlah?
Kemana kamu pergi pada hari libur? Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kaifa, bagaimana. Dipakai untuk menanyakan keadaan, seperti ketika kita bertemu dengan teman kita, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka, teman kita yang laki-laki. Kaifa haluki, teman kita yang perempuan. Jadi kaifa hal, atau bagaimana cara kita pergi ke sekolah? Kaifa tazhabu ilal madrasah? Dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, huruf istifham berikutnya adalah kam, berapa. Dipakai untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Kam thamanus sayyarah, berapa harga mobil? Atau bisa juga digunakan untuk menanyakan waktu. Kam sa'atul an, jam berapa sekarang? Kam sa'atul an, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ayu, yang mana, untuk menanyakan satu dari dua atau banyak. Seperti contoh, ayu fakihatun tuhibbu, buah apa yang kamu suka? Berarti kita di sana disuruh memilih. Kalau kita ada pilihan, maka kita menggunakan ayu. Sama juga dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat yang mana yang kamu dustakan? Demikianlah beberapa huruf istifham yang kita pelajari hari ini. Di antaranya adalah a yang berarti apakah, hal juga apakah, man siapa, ma apakah, mata kapan, aina di mana, kaifa bagaimana, kam berapa, ai yang mana. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini anak-anak Bapak semuanya dapat menggunakan huruf istifham ini dalam berbicara setiap hari menggunakan bahasa Arab, insyaallah. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita dalam video ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya dapat memahami video pembelajaran ini. Kalau seandainya ada anak Bapak yang belum paham dan mengerti tentang materi kita kali ini, silakan di komen saja di bawah video ini, silakan, atau menghubungi hotline Ta'rif sendiri yang terdapat dalam modul anak Bapak semuanya. Demikian saja, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.